Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Kamal Saputra dari basis data kelas F. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal tipe B, yaitu yang soal pertama itu tentang pernikahan, lalu soal yang kedua itu tentang penyederhanaan 1 UNF, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Pada soal pertama, kita diharuskan untuk menentukan entity beserta atribut, lalu relasi, dan yang ketiga membuat IRD. Nah, kebetulan saya sudah membuat IRD-nya, ini langsung dengan entity dan atributnya, serta juga dengan relasinya. Jadi ketiga soal itu sudah mencakup di dalam satu IRD ini. Yang pertama itu ada entity reservasi, yang kedua ada mempelai atau customer, yang ketiga ada pembayaran, lalu detail jasa, jasa profesional, tamu, admin, dan paket. Jadi total ada 8 entity. Yang pertama ada reservasi, yaitu yang mencakup 8 entity. Yang reservasi ini sebagai primary key, lalu customer ID, tanggal pelaksanaan, lokasi, paket, status acara, dan data admin. Lalu ada pembayaran, yang dimana di sini pembayaran bersifat primary key, lalu ada reservasi ID, tanggal pembayaran, jumlah, dan atas nama, dan status pembayaran. Lalu bergeser ada customer atau calon mempelai, yaitu yang pertama customer ID itu sebagai entity juga. Lalu ada mempelai pria namanya, mempelai wanita, alamat dari mereka berdua, lalu nomor telepon, email, dan catatan. Nah, catatan ini sebagai catatan khusus dari kedua pasangan mempelai, yang contohnya itu seperti catatan acara ini tuh bersifat intimate atau public. Nah, kebetulan pada soal itu ditulisnya adalah acara tersebut yang diselenggarakan oleh kedua pasangan mempelai ini adalah intimate. Jadi catatan ini akan masuk ke atribut status acara nantinya pada entity reservasi. Yang kedua ada paket. Yang keempat ya, ada paket. Paket ID sebagai primary key. Lalu ada nama paket, harga, dan fasilitas. Lalu ada detail jasa, yaitu detail jasa ID sebagai primary key. Lalu ada reservasi ID dan jasa ID. Lalu jasa ID ini nanti nyambungnya ke jasa profesional, yang dimana isinya jasa ID ini akan menjadi primary key dengan atribut lainnya itu nama jasa, jenis, dan biaya atau honorarium. Lalu ada entity admin sebagai admin ID sebagai primary key, lalu ada nama dan kontak. Lalu tamu, ada tamu ID sebagai primary key, lalu reservasi, nama tamu, kontak, dan status kehadiran, bisa hadir atau tidak. Lalu ada beberapa banyak relasi di sini. Yang pertama dari reservasi dulu. Nah, reservasi ini one to many pada calon mempelai, yang dimana banyak calon mempelai itu bisa memesan reservasi. Sementara banyak calon mempelai itu bisa memesan satu reservasi, sementara reservasi bisa menangani calon mempelai. Dan ini optionality pada reservasinya, karena siapa tahu reservasinya itu lagi full, jadi tidak semua calon mempelai bisa melakukan reservasi gitu. Lalu reservasi juga berelasi pada pembayaran, jadi secara one to one, di mana reservasi hanya bisa melakukan satu pembayaran dan pembayaran bisa mencakup satu reservasi. Lalu reservasi dengan paket. Jadi paket ya, satu paket, beberapa paket itu bisa mencakup beberapa reservasi, dan reservasi hanya bisa mengambil satu paket. Nah, jadi dari reservasi ini
juga ini paket ini optionality ya. Jadi paket itu bisa menerima reservasi, tapi jika reservasinya full, paket eh, tidak jika paketnya full, jadi paket tidak harus menerima reservasi. Jadi optionality ya. Lalu reservasi pada admin. Jadi reservasi pada admin ini one to many ya. Jadi admin bisa menerima banyak reservasi, sementara reservasi itu hanya bergantung pada satu admin. Jadi dan tidak ada optionality di sini karena saling bergantung. Lalu reservasi pada detail jasa. Jadi seperti yang kita tahu, jadi reservasi itu bisa mengambil banyak jasa, sementara jasa itu hanya mencakup satu reservasi. Nah, di sini optionality ya, karena bisa saja detail jasa ini reservasi ini tidak membutuhkan detail jasa, jadi detail jasa tidak akan masuk ke reservasi. Jadi optionality di sini. Lalu ada ini ya, customer dengan pembayaran itu one to many. Jadi pembayaran hanya bisa mencakup melayani banyak customer, sementara customer hanya berfokus pada satu pembayaran. Lalu ada admin dengan tamu, itu one to many. Jadi admin melayani banyak tamu, sementara tamu bergantung pada satu admin. Lalu detail jasa dengan jasa profesional. Nah, jadi detail jasa ini sebagai kayak kantornya gitu, sementara jasa profesional ini sebagai orangnya. Jadi one to many. Jadi setiap orang itu hanya bisa mengambil satu jasa, satu detail jasa, sementara detail jasa bisa mencakup banyak orang. Ya, jadi seperti itu. Ya, optionality ya. Jadi orang ini bisa masuk ke detail jasa atau tidaknya. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk soal pertama. Lalu lanjut kepada soal kedua. Yang dimana soal kedua ini disediakan UNF yang isinya itu ada ID transaksi, tanggal, nama donatur, email, program donasi, nominal donasi, metode bayar, dan nama admin. Jadi ID transaksi ini berisi sebuah ID. Kita gedein aja biar kelihatan. Sebuah ID transaksi yang dimana mencakup dari semua entity yang ada di sini. Jadi di N01 ini mencakup tanggal, nama, email, program, nominal, metode bayar, dan admin juga sekalian. Di sini ada sebagai contoh, di sini ada di N001 dengan tanggal donasinya itu pada bulan 4 tanggal 1 tahun 2025 atas nama Rizky Ramadan. Emailnya rizky@mail.com. Program donasi yang beliau donasikan itu ada pendidikan anak dan bantuan bencana dengan nominal masing-masing. Pada pendidikan anak itu 200.000, lalu pada bantuan bencana itu 500.000 dengan metode bayar transfer yang diterima oleh admin Adi Prasetyo. Lalu ketika ini kan masih belum sederhana, masih beberapa data ada yang masih bersifat multi value dan redundant. Lalu untuk menyederhanakan, kita pertama masuk ke 1NF dulu. Nah, berhubung di sini datanya banyak yang berulang atau redundant, ya seperti ini DN01 bantuan anak, pendidikan, kan transfer, lalu D01 juga ini bisa menjadi data yang berulang ketika ini diurai. Jadi daripada menguraikan, memisahkan data, lebih baik saya ini tetap menyatukan dengan memisahkan
memisahkan data yang ada pada satu kotak, satu kolom. Jadi pada UNF kan nominal donasi itu masih menjadi satu ya, antara 200.000 dan 500.000. Nah, di sini saya pisahkan menjadi per baris. Jadi 200.000 itu sendiri, 500.000 sendiri. Begitu juga pada program donasi, pendidikan anak dan bantuan bencana itu saya sendirikan. Lalu berlaku juga pada yang lainnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini menjadi data berulang pada ID transaksi, tanggal juga, nama, email, dan lain-lainnya. Lalu masuk pada 2NF itu hilangkan partial dependency. Atau menemukan primary key dan juga average key. Jadi di sini ada 5. Ini PK ya. Ini juga PK ya, maaf. Nah, jadi ada 5 primary key, yang dimana primary key yang pertama ini, ID transaksi, itu mencakup semua primary key yang ada pada tabel. Jadi ibaratnya ID transaksi ini primary key yang di awal sendiri. Nah, ID donatur itu storage key, yaitu data yang akan berelasi pada nama donatur dengan email donatur. ID admin juga sama. Jadi ID transaksi ini mencakup tanggal donasi, ID donatur, yang metode bayar, dan ID admin. Lalu tabel donatur, ID donatur ini mencakup nama donatur dan email donatur yang akan berelasi dengan ID transaksi di primary key di sini. Lalu ada tabel admin juga sama. Lalu tabel program donasi yang ID program donasinya itu ada banyak ya, ada 5. Juga akan berelasi ke ID transaksi ini. Lalu ada tabel donasi ya, itu juga akan sama berelasi dengan ID transaksi ini. Lalu 3NF itu tidak ada, soalnya dari struktur 2NF di atas itu tidak ada atribut non-primary key yang bergantung pada atribut non-primary key lain. Jadi seperti donatur itu sudah dipisah dari transaksi. Lalu program donasi juga udah nggak bercampur. Admin tidak disimpan berulang-ulang di transaksi, dan detail donasi hanya menyimpan hubungan many to many dengan data nominal. Ya. Jadi mungkin tabel akhirnya berhenti di 2NF saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.